Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Tommy dari kelas Informatika di kelas IT 1 dengan NIM 22040101110. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dan probabilitas yang diampu oleh Bapak Syahid Abdullah. Yang pertama adalah mengenai distribusi normal. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsinya biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva Lansing. Kurva yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Dengan adanya distribusi tersebut berpusat pada simetris pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi sehingga penilaian berat sebelah atau tidak seimbang kemudian dapat dihindarkan. Hal ini dapat membantu dalam penentuan tingkat normalitas serta terjadinya kecenderungan sentral yang merupakan hal penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Penerapan teori distribusi normal ini dianggap penting karena adanya beberapa alasan, mulai dari meningkatkan objektivitas penilaian sehingga kemudian dapat membantu menempatkan anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok, sehingga kemudian dapat membantu melakukan evaluasi nilai atau terjadinya pengelompokan pegawai di dalam satu kriteria yang sama. Dengan demikian artinya semakin kecil nilai deviasi maka kurva akan membentuk semakin runcing. Selain itu terjadinya standar deviasi juga menggambarkan jarak posisi umum antara nilai rata-rata pemain dengan data lain yang diobservasi. Penaksiran interval adalah menafsirkan parameter dengan suatu interval tentu yang disertai dengan suatu tingkat keyakinan, confidence level, dan tingkatan kesalahan. Rumus umum penafsiran interval itu adalah statik Z alpha per 2 atau statistik kurang dari parameter atau kurang dari statistik ditambah Z alpha per 2. Macam-macam perkiraan interval. Yang pertama ada penafsiran interval rata-rata, yang kedua selisih rata-rata, yang ketiga proporsi, dan yang keempat adalah selisih proporsi. Contoh penaksiran interval, nilai rata-rata mahasiswa pada mata kuliah statistika mencapai 75 dan simpangan bakunya 25. Setelah diambil sampel sebanyak 36 mahasiswa dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Buatlah perkiraan interval nilai rata-rata mahasiswa untuk mata kuliah statistik. Jawabannya adalah yang pertama diketahui X dengan 75, eh, 25 dan N-nya 36. Confidence intervalnya berarti 95%. 2 sama dengan 0,475 dan 1,96. Interval nilai mahasiswa untuk mata kuliah statistik adalah antara 66,83 sampai 83,17. Dan yang selanjutnya adalah hipotesis, adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian atau dugaan sementara mengenai suatu hal. Pengujian hipotesis merupakan suatu proses untuk menguji suatu hipotesis tersebut diterima atau ditolak menjadi parameter dari sebuah populasi dalam penelitian. Tujuan dilakukan pengujian hipotesis adalah guna mendapat hasil yang berupa penentuan parameter dari sebuah penelitian kuantitatif yang membuktikan. Contoh hipotesis, seorang pejabat bank yang bertanggung jawab atas pemberian kredit mempunyai anggapan bahwa rata-rata modal perusahaan nasional adalah sebesar 100 juta rupiah dengan alternatif yang lebih besar dari itu. Untuk menguji anggapan itu dipilih sampel secara acak sebanyak dalam sebuah perusahaan nasional yang ternyata modalnya sebesar 105 juta dengan simpan sebesar 18 juta dengan menggunakan alfa sama dengan 0,01. Jawabannya diketahui UO sama dengan 1 juta dan N sama dengan 1 X 105 juta, S-nya 18 juta, alfanya 0,1 berarti sisinya adalah 0,99. Karena anggapan alternatif lebih besar dari 100 juta, pengujian dilakukan satu sisi sebelah kanan. Adapun langkah pengujiannya adalah sebagai berikut.
menentukan HO dan HOU sama dengan 100 juta, artinya rata-rata modal perusahaan nasional adalah 100 juta. U lebih dari UO 180 juta, artinya rata-rata modal perusahaan nasional lebih besar dari 100 juta. Menentukan level of significance. Dalam hal ini, taraf keyakinan sisi 0,99 dan tingkat toleransi kesalahan atau apanya adalah 0,01. Yang ketiga adalah kriteria pengujian. N sama dengan 81 lebih dari 30. Maka dilakukan nilai Z tabel dengan pengujian satu sisi sebelah kanan. Nilai Z alfa sama dengan Z 0,01 dan sama dengan 2,33. Maka HO diterima jika Z dihitung kurang dari 2,33 dan HO ditolak jika Z dihitung lebih dari 2,33. Contoh hipotesisnya yang selanjutnya adalah pengujian N sama N lebih besar dari 30. Maka rumusnya Z hitung sama dengan X min UO ini O per akar N. Jadi 105 juta dikurangi 100 juta dibagi 18 juta per akar dari 81. Hasilnya adalah 2,5. Kesimpulannya, berdasarkan pengujian karena Z dihitung 2,5 lebih besar dari 2,33, HO ditolak. Berarti rata-rata modal perusahaan nasional bukan 100 juta, tapi 105 juta. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.